Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali, kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik Mas ya. Jenengan berpun kabarnya? Alhamdulillah baik walaupun kemarin sempat hilang suaranya. Kemana itu Mas? Tidak ya, dicari? Itu Maulid Akbar itu Maulid di Akbar. masjid itu kan. Nah itu terus 3 hari itu nggak keluar suaranya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa bersuara dan ngopi kembali kan Iya, gitu. kalau nggak bisa bersuara nanti ganti suara yang lain mungkin Mas. Ganti suara yang lain nggak apa-apa. Nah Mas Aldi, ini kita malam ini kita akan ngobrol apa Mas? Nah tadi jenengan sempat nyinggung tentang Maulid Akbar ya. Oh ya, ini kan bulan Maulid masih ini. bulan Maulid ya. Kayaknya cocok kalau kita membahas tentang Rasulullah juga Mas Anis. Kira-kira kalau bulan Maulid berarti pembahasan tentang Kanjeng Nabi gitu ya? Ya kita ngikuti normalnya yang lain gitu lah. Ngikuti tren gitu ya. Ngikuti Tapi memang benar, artinya begini. Bulan Maulid kan itu bulan kelahiran Rasulullah. Dan memang kita harus benar-benar sebagai umatnya tuh harus kenal siapa itu Rasulullah. Siapa itu Kanjeng Nabi. Tidak hanya sebatas kita merayakan Maulid saja. Tapi kita harus kenal siapa itu Rasulullah dan kira-kira itu sejauh mana kita sudah kenal dengan beliau. Dan kita kan kayaknya kalau Maulidan juga nggak cuman bulan Maulid juga kan Mas Anis? Setiap minggu juga ada rutinan Maulid itu ya. Itu pun juga kadang hanya sebatas ritual saja, rutinitas. Tapi makna dari pembacaan Maulid baik itu Maulid Adibai, berjanji ataupun Maulid apapun Siduror, itu juga kadang tidak bisa dihayati dan dimaknai dengan baik. Nah, mungkin karena kalau saya mungkin nggak tahu artinya mungkin Mas Anis. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau jenengan yang udah tahu artinya kan udah lebih meresapi kan. Kalau saya hanya sebatas ya menikmati lantunan selawat itu. Gitu. Kira-kira narasumber malam ini siapa Mas Anis? Malam ini kita akan mengundang seorang kiai yang nanti akan membedah salah satu kitab Maulid. Kitab Maulid. Biar nanti kita bisa kenal lebih dekat siapa tentang itu Kanjeng Rasulullah. Nabi gitu ya. Langsung kita panggil Mas ya. Ya, langsung aja Mas Anis. Nah, kita panggil guru kita kepada beliau Kiai Yamrani Koes. Monggo bisa gabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Monggo. Alhamdulillah. Pak Yam sehat? Alhamdulillah. Sehat Mas Anis. Oke. Tambah bagus-bagus. Tambah bagus tapi sayang masih jomblo ini. Mereka yang tidak tahu Mas Anis. Oh, mereka yang tidak tahu. Padahal setiap minggu kita ini Mas live ya Mas ya. Iya. Ini auranya perlu dibuka ini. Kalau buka aura Mas Aldi. Mungkin bisa minta dibukakan auranya. Ya semoga nanti barokahnya Maulud ini. Amin. Barokahnya kita membahas kitab Maulid juga nanti ya. Nah, Pak Yam tadi itu sama Mas Aldi itu kita ngobrol tentang bulan Maulid kan gitu kan. Seperti biasa kan di masyarakat kita itu kan setiap Maulid itu dirayakan peringatan Maulid Nabi. Itu tahunan kan gitu. Ya setiap minggu, setiap bulan juga ada rutinitas pembacaan Maulid. Tapi terkadang kita kan nggak tahu tentang apa itu bacaan Maulid. Kemudian lantunan sholawat yang dibacakan itu nanti itu maknanya apa kan nggak tahu. Nah mungkin ini malam ini kita akan membahas tentang Rasulullah tapi merujuk dari kitab Maulid. Nah mungkin Pak Yam bisa menyampaikan tentang siapa itu Kanjeng Nabi dan Maulid apa yang nanti kita kupas untuk malam ini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'dah.
saudara-saudara yang ada di studio, Mas Anis, Mas Aldi, dan seluruh yang hadir, yang peserta ngopi yang setia ngaji online perkara Islam, yang selalu mengikuti dan banyak yang memberikan komen. Malam ini kita akan bedah, saya akan bedah Ad-Daiba, Mas. Maulid Ad-Daibai. Karya Al-Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Daibai. Beliau ini adalah guru hadis. Beliau punya karya besar yaitu Taisirul Usul ila Jamil Usul fi Hadisir Rasul. 3 besar-besar ini. Sehingga dari karangan hadis beliau itu yang ditulis otomatis tidak lepas daripada hadis-hadis yang beliau hafal dan beliau baca dan beliau pahami. Di kitab Diba itu. Kitab yang lain. Oh, kitab yang lain. Kemudian itu intisarinya dibuat sebuah kalimat yang indah di dalam kitab Ad-Daiba. Jadi insya Allah valid apa yang ditulis berdasarkan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah kalau menurut Ad-Daiba itu, jadi kita perlu tahu di sana itu sampai beliau menulis Fasubhanahu wa ta'ala, dimulai dengan tasbih. Sebagaimana Allah mau mengisahkan Isra Mi'raj dengan tasbih, dengan kalimat tasbih. Beliau Fasubhanahu wa ta'ala mimmalikin aujada nuran nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla ayyahluqa Adam minatinil lazim. Maha suci zat, maha suci Allah, zat yang menciptakan nur Nabi Muhammad SAW min nurihi. Jadi nur Nabiullah Muhammad SAW itu dari nurnya Allah. Diciptakan qabla ayyahluqa Adam, sebelum menciptakan Adam. Jadi Adam belum diciptakan, nur Nabiullah Muhammad SAW sampai diciptakan. Jadi duluan Nabi Muhammad sebenarnya. Duluan nur Nabiullah Muhammad SAW. Walaupun secara fisik belum. Walaupun secara fisik belum. Bahkan di dalam hadits qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau seandainya tidak karena engkau wahai Muhammad, alam ini tidak aku ciptakan. Keistimewaan Rasulullah SAW. Saking istimewanya Rasulullah. Saking istimewanya. Sampai Rasulullah berkata, liman ana ya Allah. Aku, kalau dunia ini untukku, liman ana. Aku untuk siapa ya Allah? Allah kondo, antali habibi. Engkau untukku wahai kasihku. Jadi sehingga di dalam Ad-Daiba Rasulullah hadza syaitul anbiya wa ajrul asfiya wa akramul habaib. Nur ini nanti yang akan menjadi syaitul anbiya, pemimpinnya para nabi. Kemuliaan dunia ini ya karena Nabiullah Muhammad, dan dia adalah yang paling menjadi kekasih Allah daripada manusia-manusia yang lainnya. Ini kalau kita memahami ini, maka kita akan bahagia betul. Di dalam kitab lain, yakunul khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Nabi ini nanti adalah sebaik-baiknya nabi dan umatnya kita ini sebaik-baiknya umat. Berarti kita ini termasuk keramat gandul. Karena umatnya Nabi Muhammad, berarti kita menjadi sebaik-baik umat. Mengalahkan yang terdahulu. Walaupun modelannya rada gak cetol. Senajan modelnya gak pakai cetol, tapi cetol mergo umatnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ini kita kalau nggak syukur kan kacau. Iya. Kita kalau nggak syukur kan kacau. Maka kalau ada orang yang mengatakan agamanya Islam, mengatakan umat Nabiullah Muhammad tidak bahagia dengan maulid Rasulullah, maka demi Allah orang ini berdosa. Tidak senang, demi Allah berdosa. Karena Allah dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, anugerahnya Allah yang diberikan padamu, yaitu lahirnya Nabiullah Muhammad SAW,
dengan rahmatnya Allah diutus sebagai nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin, fa bidzalika falyafrahu, maka berbahagialah, bersyukur kepada Allah. Kegembiraanmu, syukurmu kepada Allah, huwa khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kau kumpulkan di dunia. Jadi kegembiraan ini adalah suatu kewajiban kita. Kalau kita tidak menjadi umat Muhammad, terus jadi apa? Kita ini. Maka bergembiralah. Lah, Mas Anies mengatakan bukan hanya mulut saja, harian. Sebetulnya senang kepada Rasulullah, tidak tahunan, Mas. Orang itu kalau cinta, kalau setahun sekali yo. Tidak cinta itu ya? Tidak cinta. Uang itu nak seneng. Jangankan sehari, sedetik pun itu. Setiap waktu, Pak ya? Setiap waktu. Kemarin saya itu malah dengar itu lagu itu, Masya Allah indahnya. Lagu itu menggambarkan api betul. Lagunya itu, ku coba merayu Tuhanku itu. Lagunya siapa itu, Pak? Ku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku, bila kita dijadikan bersama, betapa hati bahagia. Itu lagu sing hadis iku. Betul. Merujuk kepada hadis ya. Aqrabu ma yakunul amdu min rabbihi fa huwa syadidun fa'aksir addu'a. Cedek Rasulullah dawuh, cedek kawula ning Gusti Allah iku ketika sujud. Maka ketika sujud berdoalah, memperbanyak doa. Lah lagune kok ku coba merayu Tuhan di dalam sujud. Api banget itu. Itu juga ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Mas Anies. Ad-Daibah itu menggambarkan nur itu begitu indahnya. Karena memang diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Adam. Qabla ayyahluqa Adam, sebelum Adam diciptakan, minatinil lazib. Adam diciptakan dari tanah liat yang lengket. Kalau Rasulullah dari nurnya Allah. Jadi beda bahannya itu ya? Beda bahannya. Maka tidak sama. Maka kalau ada qasidah itu Muhammadun basarun lakal basari bal huwa kaliyakutun bainal hajari. Betul itu. Kalau itu gambaran malah belum sempurna. Sehingga di dalam Ad-Daibah itu digambarkan kila huwa Adam. Malaikat itu berbondong-bondong bertanya kepada Allah, apakah nur yang indah itu adalah Adam ya Allah? Allah menjawab, qala Adam bihi uniluhu a'lal marati. Tidak, itu bukan Adam. Adam sebab nur itu aku beri kemuliaan. Jadi mulyane Nabi Adam itu mergo nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kemudian nurnya itu ditaruh di Nabi Adam juga. Ya, awalnya nanti nur itu ditaruh di dalam diri Nabi Adam alaihi salam. Malaikat bertanya, kila huwa Nuh. Wah, jangan-jangan ini Nuh. Apakah itu Nuh ya Allah? Kila itu min jadil malaikat. Allah berkata, enggak. Nuh bihiyan juminal ghoroki wa yahluku man khalafahu min ahli wal aqarib. Nuh itu selamat dari banjir besar itu. Ya mergo nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dengan hati karena dititipi nurnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi diselamatkan dari banjir. Selamatkan dari banjir. Wa yahliku man khalafahu min ahli wal aqarib. Orang-orang yang memusuhi Nabi Nuh itu tenggelam, hancur, ya mergo hakikate musuhi nur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau gitu iblis yang tidak mau penghormatan kepada Nabi Adam juga nggak mau menghormati waktu Muhammad itu belum. itu? Waktu itu belum karena di surga itu belum dikasih nur Nabiullah Muhammad. Bahkan Adam itu diterima tobatnya oleh Allah dalam salah satu kitab, ada sebuah kitab itu mengatakan bertawasul dengan nur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gara-gara tawasul dengan nurnya Nabi Muhammad, Adam diterima tobatnya. Akhirnya malaikat juga bertanya, kila huwa Ibrahim. Jangan-jangan iki Ibrahim iki. Allah menjawab, qala Allah Ibrahim bi taqum hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Ora, Ibrahim hujahnya menang
mengalahkan orang-orang yang menyembah berhala dan mengalahkan orang-orang yang menyembah bintang, yo mergo nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita ambil satu pelajaran, Mas Anis. Iya. Kalau ingin mulia, jangan pernah meninggalkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin selamat dari badai dunia ini, ini akhir zaman badainya besar itu. Iya, betul. Judi betul. online itu terbesar ini. Itu Jangan pernah meninggalkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ingin menangan, Mas Anis, Iya. ya jangan pernah meninggalkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Nah, caranya gimana Pak? Biar kita itu enggak kategori Nah, sekarang caranya gimana? jangan meninggalkan itu gimana Nah, maksudnya? cara tidak meninggalkan itu satu, kita menghidupkan ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Jadi ajaran beliau, Sunnah-sunnahnya. syariat beliau itu Iya, kita hidupkan. syariatnya, sholatnya. Kita sholat ya meniru sholat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholat ini kalau kita pelajari, Allah memberikan syariat paling indah kepada Rasulullah, di antaranya sholat. Seneng ya kon sholat, susah ya kon Sholat. sholat. Hari raya sholat, Iya. ya seneng-seneng. Kemudian kurang banyu, Sholat. sholat. Ya, punya hajat, sholat Aja. hajat. Bahkan orang meninggal Kematian. Orang kemudian Sholat. 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 Maka media sholat itu luar biasa. Kalau ingin mulia, jangan tinggalkan sholat. Karena di dalam sholat, di situ ada kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pakai domir ka, Mas Anis. Assalamu alayka. Semoga keselamatan atasmu, ya Rasulullah. Koyok awake dhewe iki ngadep ning Rasulullah. sowan kepada Kanjeng Nabi. Sowan kepada Nabi. Pakai domir ka. Iya, iya. Lah, di dalam hadis itu saya kemarin tuh baca di Sunan Abu Dawud bi isnadil hasan. Ma min ahadin yusallimu alayya, kata Rasulullah, ila raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ketika ada umatku yang mengucapkan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruh kepadaku sampai aku menjawab salam daripada orang yang mengucapkan salam kepadaku. Jadi kita misalkan kita mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi menjawab salam kita. Pasti itu, hadisnya Hasan, sonatnya Hasan, pasti. Jadi kalau orang-orang yang ahli. Assalamu selawat alaika Zainadul Anbiya, itu dijawab oleh Rasulullah. Tapi ya kalau kamu ucap salamnya dengan ketulusan. Maka ini kalau di ilmu nih, maka betul-betul kita itu akan tulus mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Berarti selain tadi menjalankan syariat beliau Kanjeng Nabi juga tadi termasuk membaca sholawat juga termasuk, Pak? Betul, menjawab sholat, membaca sholawat. Jadi sholat ada sholawat. Setelah untuk istimror menjaga kecintaan itu, kita juga harus membaca Sholawat. Membaca sholawat, menghadirkan Rasulullah. Sehingga terbangan itu dulu kan dinamakan hadroh, Mas. Ya, hadroh. Hadroh itu udah bahasa hadroh, hadir. Oh, menghadirkan Menghadirkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar terbangan dan joget-joget. Bukan sekedar hiburan saja, Pak ya. Tapi walaupun sekarang kayak seakan-akan hiburan juga enggak apa-apa atau gimana? Ya, harus ada peningkatan. Semua orang itu akan mengalami sebuah kekuatan religi, kekuatan spiritual, kebatinan, spiritual kebatinan itu ya sesuai nanti usia juga mengikuti. Jadi tingkatan makomnya masing-masing. Masing-masing. Maka ya perlu ada bimbingan, bukan hanya sekedar teriak, tapi juga ada sentuhan batiniah. Dan di antara kita kajian ini supaya orang-orang tahu. Iya, artinya kan gini Pak, kalau kita membahas tadi tentang bagaimana cara kita biar menghadirkan Rasulullah kepada dalam diri kita kan. Tadi ada syariat Nabi dijalankan, kemudian membaca sholawat. Sekarang kan Mas Aldi itu kan marak sekali kan ada sholawat di majlisan itu loh. Kemarin juga kita mengadakan itu sampai ini plaza Pak, itu meludak gitu sampai jamaahnya itu penuh itu. Nah itu apakah termasuk dampak dari kita mahabbah atau cinta kepada Rasulullah atau gimana Pak? Ukuran cinta itu bukan sekedar
ucapan Mas Anis. Hmm. Mas Anis cinta kepada seseorang. Ya, ya. Kemudian orang itu menuntut, Mas tolong belikan aku ini, Hmm. diabaikan. Mas tolong aku ditolong ini, diabaikan. Ini cinta yang sesungguhnya apa cinta yang tanda tanya? Tanda tanya. Maka benar kalau orang itu betul-betul cinta pada Rasulullah, ya ketika ada azan, Bergegas ya. wah segera, karena Rasulullah akan segera hadir pada tahiyat saya. Lah kalau ada azan dia nggak datang, ya Allah nggak marah sih. Allah masih menunggu, Rasulullah juga masih menunggu. Kalau zuhur nggak datang, apakah asar datang? Kalau asar nggak datang, apakah maghrib datang? Karena Rasulullah luar biasa, diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang luar biasa. Maka di dalam burdah itu, qalbuhu la yaqulu wa la yanamu walakin li hikmatihi ala dawami muraqib. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. In khusima yasmut wa la yujawib. Hatinya, ini satu tauladan. Hati Rasulullah itu tidak pernah tidur. Walaupun matanya ngantuk. Walaupun fisiknya mungkin Walaupun lagi fisiknya mungkin tidur. tidur. Hatinya. Karena apa? Untuk berkhidmah kepada Allah, mendoakan umatnya yang kayak kita ini. sing kayak kita cekel Mas Adi ya. Rapat aja kau itu. Maka kalau benar-benar cinta ya bukan hanya euforia sholawatan. Maka paling utama adalah sholat. Salat. Dan sholat lagi Rasulullah masih berpesan, alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah. Berjamaah lah. Jadi Maka- sholatnya juga harus selain sholat juga berusaha untuk berjamaah ya. Betul. Maka kalau orang itu sholat berjamaah, insya Allah lah Ini termasuk menghidupkan sunnahnya menghidupkan Nabi. sunnah itu karena bentuk cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi nggak hanya sekedar solawat-solawat aja ya. Bukan hanya Harus ada sekedar peningkatan sholawat. di situ ya. Peningkatan. Tapi juga artinya bagi orang awam atau pemula nggak apa-apa kan artinya. Enggak kalau Mas apa-apa daripada orang-orang itu maksiat itu belum sholawatan kan gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Yang penting kan tidak maksiat. Ya, betul. Daripada betul. maksiat ya kudu sholawatan. Nah sholawat itu mau di mana? Ada di mana saja. Ya. Enggak apa-apa. Orang cinta tidak butuh waktu, Tidak perlu tempat ya. tidak juga butuh tempat. Bahkan sekarang orang cinta itu tidak butuh alasan dan tidak butuh dalil. Mengapa engkau menyintai aku? Cinta itu tidak butuh alasan dan tidak butuh Dalil. dalil. Wah, maka ya sudah nggak apa-apa. Tapi harus Ada cinta itu peningkatan. dibuktikan secara real melakukan syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti harus ini Pak ya, artinya selain tadi kita kepada selawat juga harus belajar tentang ilmu agama itu ya. Iya. Maka Rasulullah sekali-kali selalu berwanti-wanti mencari ilmu itu minal gendongan itu. Ya, minal mati lah. Minal matilah. Lahti. Ya mulai kecil harus belajar. Maka ternyata benar Mas. Apa yang disampaikan Rasul benar. Anak-anak yang dikandung oleh perempuan yang solehah, yang ketika dia hamil, dia membaca Al-Quran, orang baik itu anaknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun membaca Al-Quran sudah bagus. Karena mulai di perut sudah dibiasakan diajar untuk mengaji. Jadi sudah tirakat sejak di perut itu di kandungan Beda ya. dengan orang-orang yang ketika di perut tidak pernah didengarkan pengajian, ngaji, sholawatan. Kalau didengarkan MP3 gimana Pak? Ya orang raiso enggak apa-apa lah, enggak apa-apa lah. Kalau raiso enggak apa-apa lah gitu. Karena kan ada kalau istrinya nggak bisa, suaminya yang bacakan. Iya, iya. Suaminya nggak bacakan, apa itu? MP3. Suami orang lain. Itu. Suami orang lain. Tapi begitu memang harus komplit itu loh, harus paketnya yang komplit. Tidak bisa dikatakan bahwa yang sholawatan itu yang paling cinta, jangan. Gitu. Jangan mengklaim seperti itu. Orang-orang yang cinta, yang cintanya itu rahasia betul. Biar aku dan Allah dan Rasulullah yang tahu. Dia malah tidak mau menyuarakan dengan keras. Karena dia takut kalau keras itu tidak sopan. Maka di dalam hatinya ada kerinduan terus. Maka banyak orang-orang yang tidak kuat-kuat tapi sholawatnya itu luar biasa. Jadi itu termasuk cinta dalam dia Mas Aldi. Jadi hatinya Cinta tadi dalam bergejolak dia, itu ya. dalam rasa itu.
Itu jadi ada kita melaksanakan syariat, kemudian tadi memperbanyak sholawat, termasuk ketika kita cinta kepada para ulama itu juga bagian dari melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi banyaklah agama itu tidak sempit. Kita selalu membaca Bismillah, itu bagian cinta kepada Rasulullah. Membaca sholawat pun itu kan bagian kita berdoa kepada Allah. sholawatan itu termasuk bentuk doa. Gitu. Iya, berdoa kepada Allah supaya Allah itu mencurahkan kasih sayangnya, rahmat takzimnya, keselamatannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dulu di meja ini saya pernah katakan, cinta yang tulus itu bukan yang diucapkan, tapi yang terucap di dalam doa. Ini Mas Aldi ini. Kadang Maka kita kalau itu, kamu ingin tahu apakah dia menyintai kamu apa tidak, tanyakan apakah kamu ada dalam doanya apa tidak. Coba tanyakan Mas Anis nanti di sini. nanti kita tanyakan Mas ya. Iya. Di Maulid tadi nggih, Kiai. Nggih. Itu kan juga tentang Rasulullah. Kira-kira di situ ada akhlak-akhlak yang perlu kita teladani nggak di situ? Kan beliau kan juga teladan yang baik juga kan untuk Betul. umatnya. Ya. Rasulullah itu satu tadi, in udhiya ya'fu, apabila disakiti memaafkan, wala yu'aqib, walaupun bisa untuk membalasnya. Bahkan malaikat juga itu kemeropok itu pengen membalaskan. Nah, betul itu. Jadi Rasulullah itu karena saking luar biasanya, ya banyak sekali kejadian-kejadian itu Rasulullah selalu memaafkan. Dan maaf Rasulullah itu ternyata tidak berbanding menjadi kalah, tidak, tapi ada sebuah kemenangan. Berarti dengan cara kita memaafkan, nanti itu si lawan atau si musuh akan tersebar kepada kita gitu Iya, ya? bahkan itu simpatik dan percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membalas malah nanti malah jadi tambah runyam Pak ya? Nah, nabi-nabi terdahulu itu biasanya kalau disakiti dia berdoa kepada Allah, hancurkan Allah, udah hancurkan saja. Tapi Rasulullah tidak. Jangan ya Allah. Dia itu berbuat seperti karena tidak tahu. Bahkan Rasulullah menunggu semoga anaknya, semoga cucunya. Itu kesabaran sampai seperti itu. Kesabaran yang tiada batas itu Rasulullah. Infusima yasmut walan jawid. Dipisui meneng wae. Lah awake dhewe dipisui, wah rame. Jangan-jangan kita ini umatnya Nabi siapa Mas? Ya kita itu umatnya Rasulullah, cuma cara niru Rasulullah itu belum seberapa. Insya Allah lah jenengan mak motor di plakson wong, bling ya juga nggak jawab, ya sakar pula. Walaupun negatif miso Pak ya. Oke Pak, ini menarik sekali kita membahas tentang Kanjeng Nabi, termasuk tadi akhlaknya Rasulullah, selain tadi memaafkan juga ketika disakiti juga tidak membalas Pak ya. Betul. Nah ini menarik Pak, tapi sebelum dilanjut kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung.
Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Amroni Qais dan Mas Aldi. Nah, Pak Kiai, tadi menarik kita bahas tentang bagaimana akhlak Rasulullah, yaitu pemaaf dan ketika disakiti tidak membalas sampai. Kira-kira apalagi Pak yang harus kita teladani dari Rasulullah, Pak? Yang saat ini perlu untuk diteladani. Rasulullah itu dalam kitab-kitab itu banyak disampaikan yuhibbul fuqara wal masakin. Cinta suka. kepada orang miskin. Iya, bahkan duduk dan makan dengan orang-orang fakir dan miskin. Nah, yang sekarang ini kan banyak tokoh yang alergi, kecuali kalau pas butuh suara. Iya, pas pencitraan Pak ya. Apalagi ini musim politik Pak. Jadi beliau itu mau makan bareng wong fakir miskin, mergo diambil fotonya, Mas. Itu sekarang tuh ya. Enggak tahu lah. Kebanyakan orang kan begitu dah. Hanya klis saja. Rasulullah enggak. Yuhibbul fuqara wal masakin real. Memang natural beliau ya. Wa yajlisu ma'ahum. Mereka duduk, Rasulullah duduk dengan orang fakir miskin. Jadi bercengkrama, makan bareng. Bahkan doa yang masyhur itu, Rasulullah sama mengatakan, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa surni fi zumratil masakin, yaumal qiyamah. Nah, ini jangan dimaknani. Rasulullah berdoa, jadikan aku orang miskin. Artinya, itu pembelaan terhadap kaum-kaum fakir. Kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Mergo wong kere kuwi wis rekoso, Mas. Nggih. Rasulullah tak nyenengake wong fakir, wong miskin sing rekoso itu dengan berdoa, kumpulkan aku dengan mereka yang fakir dan miskin. Lho wong kere iso seneng, Mas. Iya. Kere sing susah iku mau seneng mergo Rasulullah juga berdoa seperti itu. Jadi Rasulullah bukan untuk kalangan atas saja. Bukan untuk Abu Bakar, Umar, Utsman saja, Abdurrahman bin Auf saja, tapi orang-orang fakir miskin itu. Mereka semua merasa memiliki Rasulullah. Mungkin nggak sekarang kalau habis acara maulid terus makan-makan gitu. Kan banyak apa yang misal nggak mampu kan jadi seneng kan. Ya, harusnya begitu, ada keteladanan itu. Lah kemudian, kalau seorang tokoh memahami ini, artinya jangan dikatakan orang miskin, jangan. Kalau kamu menjadi pemimpin, harus berani miskin dulu. Ojo golek kekayaan, menindas orang-orang miskin. Jadi kalau kamu ingin menjadi pemimpin, siap miskin dulu dan siap bersama orang-orang fakir miskin. Kayakan orang fakir miskin biar senang. Kasih kemuliaan, kasih kesejahteraan. Itu kalau teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah sebaliknya sekarang Pak. Bukan malah sebaliknya. Sekarang juga ngasih cuman di foto. Itu buat konten Pak ya. Ya enggak tahu. Wah, ini bukan menyindir, bukan. Tapi ini kan konteks Rasulullah itu. Iya. Teladan pemimpin. Ya, betul. Seorang pemimpin itu anggone nyenengake wong fakir miskin itu sampai Rasulullah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Jadi Rasulullah yang berdoa padahal ya. Rasul yang berdoa. Jadi orang-orang fakir yang dengar itu dia bergembira. Orang susah dan dia syukur kepada Allah karena kemiskinan itu. Kalau dipikir kemiskinan itu apa dosa toh? Enggak. Ya enggak toh. Cuma masalahnya biasanya begini. Biasanya begini. Kalau ada laki-laki rumahnya reot, perempuan datang, itu pasti mundur Mas Anis. Karena perempuan itu tidak kuat dengan kemiskinan. Itu otomatis Pak ya? Kebanyakan. Maaf. Tapi kalau laki-laki datang, perempuan yang dicintai rumahnya reot,
laki-laki siap itu. Nggak masalah ya. Tetap Iya, maju Pak ya. tetap maju karena cintanya laki-laki itu lebih tulus daripada cintanya Perempuan. perempuan. Gitu nih sampai Mantap ini. Iya itu maka ya ini Rasulullah itu kan menggambarkan begitu. Iya, iya, iya. Jadi kekuatan jiwa itu luar biasa. Jadi bukan penampilan dan kekayaan yang ditampilkan, tapi kesederhanaan. Dan itu real dibuktikan. Suatu ketika Rasulullah itu, Umar bin Khattab datang, Rasulullah dalam keadaan bakdo sari. Bakdo sari itu ya setelah tiduran itu. Itu di punggungnya itu bekas pelapah kurma itu, daun kurma itu membekas. Umar menangis. Abu Bakar menangis. Wong rojo-rojo dunyo we kasure empuk. Engkau dunia akhir ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dunia itu enggak ada apa-apanya. Sampai orang-orang yang menikmati dunia melebihi batasnya, di surga nanti terkurangi kenikmatan itu. Apakah engkau ridho wahai Umar Abu Bakar bahwa kesempurnaan hidup itu nanti ketika mendapatkan ridho Allah dan surganya Allah. Selesai semuanya. Iya, iya. Selesai semuanya. Karena dalam agama itu puncaknya adalah keridhaan Allah. Wong ki nek wis diridhoni Allah, selesai Mas Anis. Orang itu kalau sudah diridhoni Allah, selesai. Maka dalam semua hal, maka mengacu itu nikah ya krana Gusti Allah. Menyintai seseorang ya krana Gusti Allah. Maka akan ditolong oleh Allah. Artinya ini bukan berarti kita menolak kaya Pak. Iya enggak. Jadi Rasulullah itu ingin menyenangkan. Seorang pemimpin itu harus berani miskin duluan biar rakyatnya yang kaya. Seorang pemimpin itu harus wani poso sik koncone gen buka. Jadi tirakat untuk rakyatnya ya, untuk umatnya. Seorang pemimpin itu harus berani sengsara sik, yang penting rakyatnya bahagia. Itu adalah contoh daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Semoga Mas Aldi nanti ini didengar oleh para calon pemimpin. Ya, bahkan Rasulullah meninggal apa yang beliau punya? Lah sekarang enggak kan? Iya. Sekarang itu dinasti. Iya, dinasti. Rasulullah tidak membawa apa-apa, tidak mewariskan apa-apa. Ya, setelah 4 khalifah itu kan ada dinasti-dinasti itu ya. Nah, ya. sekarang itu dinasti ini. Karena mereka itu tidak mencintai Rasulullah. Ya kalau minimal peninggalannya sekarang itu kalau nggak dinasti ya properti lah Pak. Atau partai Mas. Ya semoga ini diteladani lah, diteladani oleh pemimpin kita. Kan kita punya seorang pemimpin yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan perlu kita teladani contoh ini Pak. Maka ada kiai-kiai yang menteladani. Mbah Marzuki, generasi kedua Pondok Pesantren Lirboyo setelah Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki. Mbah Marzuki itu menteladani Rasulullah di dalam apa? Di dalam berpakaian. Jadi Mbah Idris bin Marzuki itu, Mbah Marzuki itu pakaiannya hanya 2, yang dipakai untuk sholat dan yang dipakai untuk, cara bahasa kita berangsaran, untuk keseharian. Ya, untuk apa namanya, bergaul dengan masyarakat. Iya, untuk mergawe, untuk apa-apa, yang satu untuk sholat. Karena beliau itu mengikuti Rasulullah. Di dunia mengambil secukupnya, kemewahan yang utama adalah ridha Allah dan mendapatkan kesempurnaan, kemuliaan di surga Allah. Ini beda kayak kita ya. Iki wis kuwabeh kuning akhirate wis garek sini tok. Kalau Mas Anis kan pakaiannya gonta-ganti nih tiap episode. Kalau saya itu pakainya itu lebih dari 10 Pak ya. Tapi bener Pak, artinya begini, saya tuh beberapa kali sowan ke kiai-kiai Jawa itu kan selalu setelah sowan itu nggak boleh pulang sebelum makan dulu. Itu beberapa kiai kita seperti itu. Itu termasuk kan akhlak yang harus kita, artinya tadi itu bergaul dengan orang santri yang seperti saya yang nggak bisa apa-apa kan. Ada kesenjangan di situ, tapi kita mau berbaur lah gitu lah. Betul. Rasulullah itu, lah di antara tawaduk seseorang, iku kerso bareng-bareng karo orang-orang biasa. Iya. Bareng-bareng minum wong mukmin, ya. Sampai itu bahwa sisa air wudhu itu mengandung berkah.
Sehingga sisa orang-orang mukmin itu ada keberkahan. Itu adalah agama, Mas Anis. Lalu kalau kiai ayo bareng-bareng dah. Iya. Itu ingin mendapatkan keberkahan daripada tamu. Dan itu adalah ajaran yang mulia sekali itu. Kalau pemimpin-pemimpin kita seperti itu selesai wes Indonesia. Ya sekarang kan nggak memperkaya dulu, luar biasa, ditumpuk dulu. Seolah-olah itu dia tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia ini, sehingga ditumpuk. Untuk apa sih? Iya. Menumpuk segitu banyaknya. Untuk kampanye tuh. Artinya begini, dunia kan ada batasnya Pak ya. Berarti kita kalau misalkan numpuk harta, terus nanti kita kan sudah wayahe keluar atau meninggalkan, nanti dunia itu kan jadi terbengkalai atau nanti dibuat apa ya, bagi-bagi Nah, sama. makanya begini Mas Arif, maka dunia itu ketika ditasarufkan dengan kesyukuran untuk kemanfaatan agama, maka dunia itu hisabnya ringan. Bahkan juga katanya itu kan amalnya tuh masih bisa dinikmati walaupun kita sudah di Betul, alam jadi kubur itu ya. sebagai amalan-amalan jariah itu, walaupun beliaunya meninggal tapi amalnya itu masih Mengalir. Misal kayak uangnya buat pembangunan pondok, pembangunan atau pondok, sekolah masjid, gitu. sekolahan, yatim piatu. Termasuk buat ngopi kayak gini. Wah bisa, bisa karena ya? majelis-majelis ilmu harus dihidupkan. Nah itu. Karena agama ketika tidak ada ilmu, maka akan mati pula agama itu. Maka agama itu tergantung bagaimana ilmu yang berkembang. Ketika ilmu berkembang subur, maka agama juga akan menjadi Subur. Maka Rasulullah sendiri itu ada majelis ilmu, yaitu Sufah. Yang kepala pondoknya itu Abu Hurairah. Itu makan semuanya ikut Rasulullah itu. Makanya ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah, minum ikut Rasulullah. Rasulullah lapar, semua juga lapar. Rasulullah belum kenyang, mereka sudah kenyang duluan. Tapi Rasulullah terakhir dikisahkan itu Abu Bakar dan teman-temannya kelaparan. Hanya ada air satu kodah itu. Bukan Rasulullah yang minum duluan, semuanya dulu. Abu Bakar juga terakhir, Abu Hurairah terakhir, setelah itu Rasulullah. Dan di dalam Ad-Daiba, yadahu barakahuma fil mat'am wasyarab. Tadi tangan Rasulullah itu memberikan keberkahan di dalam makanan dan minuman. Satu wadah gini untuk 70 Cukup. ahli sufah, turah, bahkan Abu Hurairah kekenyangan. Baru Rasulullah. Ini loh akhlak Rasulullah. Mau minum sisa daripada sahabat-sahabatnya. Lawake dhewe gak kok. Merasa jijik. Lah ini yang perlu ini. Iya. Bukan hanya sholawatannya saja, tapi akhlak Rasulullah bareng-bareng dah. Ibarat cara santri ngopi sak cingkir wong telu, Wong papat ya. wong papat itu biasa saja. Dan itu adalah tauladan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau santri biasanya kan orang di duit. Iya, artinya kan kalau makan santri kan itu di satu nampan bareng-bareng itu. Iya, bareng-bareng. Itu ada berkahnya. Dan itu para sahabat biasa seperti itu. Lah dunia modern ya sudah jauh dari seperti itu. Dunia santri Iya. yang oleh kiainya dilatih untuk tawadhu, untuk merendahkan diri, untuk bersahaja. Nak sampean gelem mangan karo koncone itu bentuk ketawadhuan. Selain kebersamaan juga kita tawadhu kepada Kepada orang lain. Kalau sekarang kan alasannya ini kotor atau gimana gitu loh kan, jijiknya kan kayak gitu kan. Nah. Takut ada penyakit misalnya kayak gitu. atau Makanya- makanan sisa temennya kan itu kan ya. Nah, karena orang-orang itu hanya memandang dari segi kesehatan saja. Nyatane santri sing ning pondok hanya minum. Dulu saya di Lurboyo itu minumnya air intip Mas Anis. Jadi ngliwet, segone diambil, intipnya dikei banyu kulah keran itu. Diombe ya enggak ada apa-apa. Iya. Ya lemu-lemu sehat-sehat gitu. Itu karena berkah Pak ya. Karena Yang keberkahan. penting yakin nih. Nah, di dunia ada keberkahan. Di Ad-Daiba itu qodamahu, bekas dalamannya Rasulullah. Itu al-ba'ir, onta-onta itu yang dimarai bendorone, diantemi, rekoso. Itu setelah mencium bekas telapak Rasulullah.
bair-bair itu menjadi sehat kembali. Nah, maka orang-orang sekarang itu kadang-kadang kalau tawaf, kalau ke Masjid Nabawi, itu berharap bahwa kaki melangkah ini ngepasi dramaane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad. ini tabaruk namanya. Iya, iya. Tabaruk. Tabarukan itu Pak ya. Tabarukan. Nah, orang sekarang itu percaya tabaruk apa enggak? Tabaruk itu ngalah keberkahan. Iya, iya. Nah, itu berlaku apa tidak itu tergantung persepsi orang. Ya, tergantung kita kan Pak Iya, ya. nah didelok sangka dokter ya mboh. Tapi agama menilai ada makna-makna tabaruk itu. Kalau Rasulullah itu kan punya 4 sifat juga yang perlu kita teladani juga, itu Tablik itu amanah, fatonah. Hidayah, tabligh, amanah, fatonah. Rasulullah itu memang dibuat oleh Allah sedemikian rupa itu. Tapi walaupun demikian, Rasulullah itu menjadi orang yang mampu untuk mengimbangi orang-orang yang duduk dengan Rasulullah. Sama siapapun. Sama siapapun. Mau pejabat, mau rakyat jelata. Nggih. Wong sing goblok kok kaya apa? Ketika bertanya, Rasulullah menjawab sesuai dengan kebutuhan yang ada itu. tingkat pengetahuannya. Tingkat mungkin. pengetahuannya itu. Dengan orang yang pandai Rasulullah mampu untuk menjawab dengan kemampuannya. Nah inilah fatonah Rasulullah. Lah guru saya kan ora nak ngulang cah pinter gampang, cah goblok Angel. Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang Badui itu puas dengan jawaban Rasulullah. Nah ini ketahuan mengajar itu harus mengikuti Rasulullah. Jadi wong-wong sing ora iso, iku merasa nyaman. Akhirnya kan ilmu itu kan tersebar dengan baik kan Pak? Ya, Ya, gara-gara- karena Rasulullah itu. Iya. Bukan hanya itu saja, ini Rasulullah itu yang paling tinggi itu pada waktu itu paman Abbas. Abbas bin Abdul tinggi, seusianya tidak jauh dengan Rasulullah. Abbas bin Abdul Muthalib itu tinggi betul. Gambarannya itu istrinya di atas unta. Syed Abbas itu berdiri mampu untuk mengicup bibirnya. Jadi sangat tinggi Sangat perawakannya. tinggi ya. Onta padahal. Ya, onta itu. Istrinya duduk unta, pas mulutnya. Tapi ketika bersama Rasulullah, pundak itu pundak itu masih tinggi pundaknya. Ketika berjalan bersama, duduk bersama, Oke. terlihat bahwa pundak Rasulullah lebih tinggi daripada pundak Paman Abbas. pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Memang Rasulullah ini luar biasa. Iya, iya. Makanya tadi saya di awal itu min nurihi, bukan dari Adam yang min tinila Nazib. lazim. Rasulullah dari nur Allah, Adam dari tanah Lihat. lihat. Ini yang luar biasa. Itu yang membedakan Rasulullah dengan Dengan yang yang lainnya. Nah, Pak Yam, sekarang itu kan apalagi anak muda ya itu kan. Ya, Misalkan nih contoh ya, di kantor Mas Aldi itu kan. Itu sholat sunnah itu kan. ya. Tapi ini teman-teman kira itu ini so alim itu kan. Padahal itu kan lagi menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Iya. Ini gimana Pak? Fenomena apa ini Pak? Jadi begini Mas Anies. Orang itu, maaf ya, ini bukan mengecilkan. Iya, iya. Orang sekarang itu senang memamerkan sunnah. Malam-malam alhamdulillah bisa tahajud. Padahal nilainya sunnah itu jauh sekali dengan fardu. wajib. Maka di dalam agama itu kalau sunnah silahkan di rumah. Tapi kalau yang fardu silahkan berjamaah. Nah, maka efektifnya yang sunnah itu disembunyikan di rumahnya. Apalagi perempuan sholat di kamarnya itu lebih baik daripada di ruang tamunya. Nah, maka sunnah itu biarlah kita sembunyikan, hanya kita dan Allah dan Rasulullah. Tapi kalau yang wajib, yang fardu sebagai dakwah, Kita publikasikan. alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaah. Maka harus kita ganti. Ketika kamu membuat status sholat berjamaah, silahkan. Karena ini bagian dari Dakwah. Kalau kamu syukur dengan sholat sunnah, tanda tanya. Apakah riya, apakah Penciptaan. Ya, tapi kalau di kantor kan nggak mungkin Pak harus pulang dulu Pak itu. Nah, maka begini, kalau di kantor harus ada tempat-tempat yang sekiranya tidak pamer lah. Iya, privat Pak ya.
Orang itu kalau kita udah istiqomah, ya pertama mungkin orang wah sok yes. Tapi kalau istiqomah, orang akhirnya enggak bilang begitu. Bisa memaklumi ya Pak. Bahkan mengingatkan, ya biasanya kamu duha kok nggak duha. Saya lagi udur karena perempuan. Sik no, aku harap wudu sik. Kalau sudah istiqomah, orang itu akan merasa tidak Canggung dia. tidak sanggup. Udah biasa. Jadi maka semuanya itu butuh proses. Iya. Tapi agama kalau fardu silahkan untuk didakwahkan. Yang sunnah biarlah itu Dirinya di Allah rumah dan saja Rasulullah. itu lebih baik. Di rumah itu lebih baik. Tapi kalau kaduan ke rumah, ya sholat di masjid kan tidak popo. Iya, iya. Nah itu. Tapi harus kita mempublikasikan yang wajib dan berjamaah. Itu sah-sah saja kalau sebagai dakwah. Kalau ada orang malam-malam itu mengingatkan sholat tahajud gimana itu? Ya baik, Baik. Tapi- Walaupun di grup WhatsApp loh Pak. asal begini. Jadi kalau ajaran tasawuf itu sebetulnya kita melakukan dulu, kemudian keluarga kita. Kita melakukan dulu. Jangan ojo-ojo mengilik ketok ora nglakoni. Jadi ngelek kita tertinggal turu Pak. Jadi maka ini butuh pengamalan itu butuh. Pengamalan butuh. Banyak orang ketika puasa Arafah, wah statusnya Arafah tapi makan. Tapi ya ora apa-apa lah, dia sudah cinta agama lah. Iya, iya. Daripada enggak. Nah, tapi kedepannya kan harus kita melakukan. Di dalam Ihya itu banyak sekali seorang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa karena keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah. Ibadah. Bahkan ada cerita itu, ada orang itu yang sukanya makan garam. Ibunya, dokternya nggak biasa semuanya. Datang kepada seorang alim itu. Kata orang alim itu, bawa pulang dulu anakmu. 1 bulan nanti bawa ke sini lagi. 1 bulan orang alim itu tidak menyentuh garam. Akhirnya fatwanya itu, anak itu langsung menerima. Karena apa? Dia memulai dari ibda binafsik, memulai dari diri sendiri. Bahkan kalau orang alim itu kan enak. Mbah Hamid Pasuruan itu ada seorang laki-laki yang sowan mangkai gelang emas. Laki-laki gelang emas. Kan enggak boleh Pak ya? Haram. Iya. Kalau kayak sekarang wah haram gitu. Iya. Mbah Hamid nggak begitu. Wong. Karena mencontoh Rasulullah. Halus. Laki-laki itu muhibinnya Mbah Hamid Pasuruan. Akhirnya gelang itu diminta. Gelangmu kok apik men aku seneng. Oh nggih ya nggih monggo. Nah, muhibin seneng banget loh. Iya, iya. Setelah diterima, diletakkan, apakah istrimu ikut? Nggih ikut. Dikasihkan istrinya. Laki-laki bertanya, "Yai loh, tadi diminta kok dikasihkan istri saya?" Ketahuilah Rasulullah itu melarang, mengharapkan laki-laki memakai Emas. Yang pantas adalah yang memakai istri. Karena laki-laki udah mas-mas ya. Laki-laki itu menerima dan taslim dan berbahagia. Dan kesalahannya itu akhirnya merasa mengingatkan itu luar biasa. Jadi mengingatkan dengan cara yang halus itu Dengan Mbah cara Hamid. yang halus. Dan Rasulullah contoh yang seperti itu luar biasa banyaknya. Ada sahabat itu sholat jamaah keri langsung ruko. Karena 1 rakaat itu bisa dihasilkan karena iso bareng ruko karo imam. Bareng ngaji ngono. Waduh ruko terus mlaku. Rasulullah itu apa yang ada di depan sama dengan apa yang ada di belakang. Rasulullah tahu. Penglihatannya ya. Kelihatannya. Ya, kol fauka amami itu dalam itu. Rasulullah kata, siapa tadi yang mau rukuk karo mlaku. Rasulullah jadallahu khirsan. Semoga Allah menambah kesemangatan kamu. Tapi ojo tok baleni. Ya, tapi ini loh pengajaran-pengajaran Rasulullah. Kita langsung SAW. kamu sesat itu ya. Iya. Coba sekarang itu guru-guru itu. Akhirnya dilaporkan dan sebagainya. Nah, keteladanan Rasulullah itu perlu ditiru, bukan hanya sholawatan saja, tapi meniru akhlak Nabiullah Muhammad SAW. Tentu juga itu menjalankan syariatnya Rasulullah kan. Ajarannya beliau apa itu kan dijalankan ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tapi ini enten pertanyaan Iya. Kiai. Tentang kita kan sering ya membaca Maulid Tiba. Iya. Tapi terus kalau kemudian malah jarang membaca Al-Quran atau mungkin tidak pernah, itu bagaimana?
Iya. Jadi begini. Jadi sering malut tiba tapi jarang tapi baca Quran. padahal Quran Iya, kan ini fenomena itu. Jadi begini, idealnya itu Quran itu dibaca atau didengarkan, kemudian dimaknani sebagai imam. Jadi apa yang kita lakukan itu bagaimana Al-Quran mengajarkan, itu idealnya. Nah sekarang itu Al-Quran hanya dibaca dan didengarkan, tidak diamalkan. Ini mulai turun itu. Iya. Penurunan lagi sekarang hanya sholawatan, lupa membaca Quran. Al-Quran. Maka tokoh-tokoh ini juga harus menggiatkan. Juga ada kegiatan membaca Al-Quran, juga ada sholawatan. Supaya ada keseimbangan. Pokoknya dulu tuh kalau ada pengajian di desa tuh ada tilawatil Qur'annya itu Pak ya? Iya. Ini nanti diingat-ingat Mas Anies. Iya. Nah, sampean uku ingin mendapatkan jodoh, ojo mung sholawat tok. Tapi maca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman? Ar-Rahman. Catat Mas Anies. Biar apa? Biar dikasih Allah. Allah menurunkan kasihnya Allah, orang juga akan memberikan kasihnya. Wong sing maca surat Ar-Rahman bakal disenengi wong akeh. Garek milih kan ngono ku. Berarti termasuk itu mahabbah. Lah di antara gitu. Jadi orang mau sholawatan tok, tapi juga ini kan tadi menyinggung. Jadi ojo mau jopo sholawat. Gini so ganteng maca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, maka hamba itu akan menyintai dengan ketulusan. Karena cinta itu dari Allah Subhanahu. Itu tidak karena sesuatu Pak ya? Betul. Nah ini, jadi Ar-Rahman Mas Ar-Rahman itu dilakoni. Lah Pak sekarang gini Pak, Ya. tadi kan jodoh kan Pak ya? Nah sekarang gini, ada orang pengen cepat lulus, entah kuliahnya atau sekolahnya. Ada juga lagi orang pengen punya mobil, pengen punya rumah macam-macam. Kemudian tadi baca sholawat sebanyak mungkin, itu gimana Pak? Itu jadi dulu saya pernah katakan bahwa usaha itu harus real, baru disertai doa. Ojo mong donga tok tapi ora usaha. Orang itu kalau tingkatannya masih tingkatan kasab, tingkatan usaha ya usaha. Ojo niru tingkatan wali sing ora butuh usaha. Mergo nak wali ora butuh usaha, memang dia ora butuh dunya. Dia tidak berusaha karena memang sudah tingkatannya tidak butuh dunia. Dan nggak ada keinginan seperti itu ya. Lah ketika orang menjauh dunia itu akan mengejar. Jadi kadang-kadang Mas Alim harus jual mahal. Orang butuh kalau cewek. Ya. Cewek datang baru. Gitu Mas Aldi ya. Ya. Ya harus jual mahal, tapi tadi jangan lupa baca sholawat dan surat Ar-Rahman. Nah, mungkin Mas Aldi ada tambahan pertanyaan? Cukup Mas Anies. Cukup ya. Nah, ini karena waktunya sudah habis Pak Yam, Oke, ada alhamdulillah. closing statement buat para pemirsa tentang bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah Dan meneladani pribadi Rasulullah juga ya. Hidupkan syariatnya Rasulullah. Terutama sholat berjamaah. Kemudian tadi Al-Quran kita kaji, bukan hanya dibaca dan didengarkan, tapi sebagai pedoman hidup kita. Setelah itu sunnahnya kita bersolawat, karena menghadirkan istimror, istiqomah, bahwa Rasulullah hadir di hadapan kita. Orang yang menghadirkan Rasulullah dalam hatinya, dia akan mulia, selamat, dan hati-hati sing musuhi akan hancur karena nur Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu, terima kasih. Matur Pak Yam atas waktu dan ilmunya. Mas Aldi terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Des dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.